Sebab namamu kudus, ya Aba, ya Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Aba, ya Bapa, untuk kesempatan yang baik dan indah pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka
tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang berbicaralah kepada setiap kami, ya Aba ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi pedoman, menjadi petunjuk Tuhan dalam hidup kami. Kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami semua. Anugerai kami, ya Aba ya Bapa, dengan pewahyuan daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Haleluya, senang sekali hari ini Rabu 15 November 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita sekarang dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Bersama saya ucapkan bangun pagi-pagi, 2, 3. Bangun pagi-pagi. Senang sekali saya dengan perkataan atau kalimat Yosua bangun pagi-pagi. Seperti Bapak Ibu sekalian dan saya sendiri Yosua Yongki Wiranegara selalu bangun pagi-pagi ya. Bangun pagi-pagi itu adalah rahasia sukses daripada anak-anak Tuhan. Ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan 3 dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya.
Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain Yosua dan kita-kita yang setiap hari bangun pagi-pagi, Bapak Ibu tahu nggak, orang-orang kaya nomor satu di dunia juga memiliki kebiasaan bangun pagi-pagi, ya. Bedanya dengan kita, Bapak Ibu sekalian, kita bangun pagi-pagi, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Dan saya percaya firman itu yang ditulis di Matius 6 ayat 33 pasti digenapi. Maka semuanya pasti akan Tuhan tambahkan dalam hidup kita, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kebiasaan bangun pagi-pagi kemudian cari Tuhan itu harus dipertahankan sampai kepada kesudahan zaman. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa orang Israel itu sudah sampai di tepi Sungai Yordan dan sebentar mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan kemudian memasuki daerah yang baru yang bernama Kanaan. Kalau kita belajar Alkitab, kita sudah tahu di Kanaan isinya yaitu tanah yang subur, yang melimpah dengan susu, madu, dan semua tanam-tanaman, semua hasil bumi yang luar biasa, ciamik dan hebat. Tetapi di sana juga ada para raksasa, ya. Nah, raksasa itu kan menggambarkan hal-hal yang menakutkan. Orang Israel yang biasa menjadi budak, kemudian sekarang akan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu sekalian, setiap waktu kita itu hidup di dalam perubahan, ya. Perubahan, ya. Kita 1 menit ke depan juga ada perubahan, dan perubahan. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan. Nah, perubahan yang paling dahsyat hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, ya, yang pertama yaitu masalah sosial media. Bersama saya ucapkan sosial media. 2, 3, sosial media, ya kan? Itu kan juga masalah besar seperti pisau. Bapak Ibu sekalian, ya, bisa dipakai untuk memotong daging, memotong sayur, memotong roti. Tapi pisau yang sama juga bisa dipakai untuk membunuh orang. Sosial media asalnya dibuat untuk hal-hal yang baik, yang positif. Saya percaya akan itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam perjalanannya kemudian ada penyalahgunaan. Sehingga kalau kita nggak waspada dengan yang namanya sosial media, ingat, iman timbul dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar. Iman itu timbul daripada apa yang masuk ke dalam kita. Kalau kita nggak cakap, kita nggak waspada dalam mempergunakan masalah sosial media, Bapak Ibu sekalian, maka itu akan membuat iman kita bukan kuat, tapi akan membuat iman kita menjadi rontok. Dan kemudian sosial media ini dipakai menjadi apa? Menjadi pedoman dalam kehidupan ini. Ya, satu kali saya ngopeng Bapak Ibu sekalian, ya, ada sekumpulan anak-anak muda di luar gereja, ya, mereka mengaku dirinya Kristen. Kemudian mereka cerita bahwa di gereja itu ada beberapa orang berdosa. Maka kemudian anak muda yang lainnya yang cinta akan Tuhan, dia bilang begini, kan sudah benar, mereka orang berdosa, mereka datang ke gereja. Maka anak muda yang lainnya yang juga mengaku dirinya Kristen, kamu tuh goblok. Kristen model kamu ini loh, Kristen yang goblok katanya. Kok orang berdosa kemudian datang ke gereja dan kayaknya mukanya tidak berdosa.
Kemudian mereka tanpa menyadari ada saya di situ. Saya bilang, "Permisi, permisi, tolong tanya wajah yang berdosa dan wajah yang tidak berdosa itu modelnya seperti apa?" Tuhan bilang begini, manusia melihat muka, tapi Tuhan melihat hati. Nah, ini kan pernyataan yang salah. Orang berdosa pergi ke gereja kok dibilang Kristen goblok. Justru orang orang berdosa itu datang ke gereja itu hal yang benar, hal yang tepat. Karena kalau kita bajunya kotor dibawa ke laundryan, ke tempat cuci itu benar. Kalau baju kita bersih kemudian dibawa ke laundryan dicuci lagi, itu namanya goblok ya kan? Atau sakit jiwa. Justru kalau di gereja itu ketemu dengan orang berdosa, makin banyak orang berdosa, itu artinya tepat dan benar. Karena di gereja itulah tempat pemulihan. Orang yang berdosa, dia menyadari dosanya, dia datang ke gereja cari Tuhan. Supaya apa? Dosanya diampuni dan hidupnya dibenarkan. Justru yang salah kalau berdosa malah jauh dari Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mengapa bisa terjadi? Itu juga ada peranan dari sosial media. Yang kedua, masalah besar yang sedang terjadi sekarang, yaitu masalah gender Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Titik. Nggak ada setengah laki-laki, setengah perempuan. Ya, sekarang kan macam-macam. Ada LGBT dulunya, kemudian ditambah Q, kemudian ditambah lain-lain dan lainnya. Yang saya kaget, Bapak Ibu sekalian, saya membaca berita di Indonesia, itu ya ada seorang wanita cantik banget. Ada fotonya Bapak Ibu sekalian dari kantor berita yang ternama di Indonesia. Foto seorang wanita yang bernama Naila, ya. Dan sekarang Naila ini yang cantik Bapak Ibu sekalian, dia kemudian memproklamirkan bahwa namanya ganti menjadi Alex. Dan dia bilang, sekarang saya bukan lagi perempuan, tapi saya punya menyebut diri saya gendernya adalah netral, bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau dulu kan masih ada lesbian, ya kan? Ada gay, kemudian ada biseksual, ada transgender. Sekarang ada namanya gender netral. Netral kayak mobil aja, ya kan? Mobil ada Porsche 1, Porsche 2, Porsche 3, atau yang Matic, ya kan? Ada netral. Ini kan sudah namanya nggak benar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kejadian ini bukan hanya seorang yang bernama Naila, ya kan? Setelah saya membaca berita itu, kemudian saya cari tahu ternyata banyak loh orang yang mengaku dirinya gendernya netral, Bapak Ibu sekalian. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita ini harus ngajarin anak cucu kita ya mulai kecil itu bahwa kamu ini laki-laki, bahwa kamu ini laki-laki sejati, bahwa kamu ini wanita, kamu ini perempuan, perempuannya Tuhan. Itu harus dikatakan berulang-ulang ya. Dengan perkembangan zaman yang seperti ini, saya sampai wanti-wanti kepada anak mantu saya yang ada di Indonesia. Kamu harus katakan loh berulang-ulang kepada anakmu, yaitu cucu saya laki-laki yang namanya JD itu, jadi dia ya, bahwa kamu adalah laki-laki tulen. Kamu adalah laki-laki sejati. Tuhan tidak menciptakan lesbian, Tuhan tidak menciptakan gay, Tuhan tidak menciptakan transgender, Tuhan tidak menciptakan biseksual, Bapak Ibu sekalian, dan lain sebagainya. Yang Tuhan ciptakan adalah laki-laki tulen, laki-laki sejati, pria sejati,
dan wanita tulen, wanita sejati yang tidak pakai campuran dan lain sebagainya. Ya, ini nanti makin ke depan akan kemudian jadi masalah. Kalau kita mengikuti berita di toilet-toilet di tempat umum sekarang, ya kan, bisa aja di toiletnya pria, kemudian tiba-tiba menyelonong seorang wanita cantik dan dia berkata, aku, ya kan, aku adalah gender netral atau aku adalah laki-laki atau sebaliknya Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah mendengar berita bagaimana seorang pria yang gagah perkasa pakai kumis masuk ke toiletnya perempuan dan dia mengaku bahwa genderku memang penampilanku laki-laki tapi aku ini sesungguhnya perempuan ya. Ini akan jadi nanti masalah besar ke depan. Dan kemudian masalah yang terbaru yaitu adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan mulai mengambil alih tugas-tugas manusia. Barusan Bapak Ibu sekalian, sebuah robot telah membunuh seorang manusia, ya. Robot ini yang biasanya membantu untuk mengangkat kardus dan lain sebagainya. Ternyata dia salah analisa, error Bapak Ibu sekalian. Manusia operator yang ada di tempat itu dilihatnya sebagai kardus sehingga kemudian diangkatlah manusia ini dan manusia ini tidak bisa terlepas dari robot itu dan dimasukkan kepada tempat untuk menghancurkan karton itu ya. Itu nanti ke depannya akan jadi masalah. Artificial intelligence itu juga akan menyebabkan lapangan pekerjaan semakin sempit, semakin berkurang, khususnya pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan rutinitas ya, itu akan dikerjakan nanti ke depannya oleh kecerdasan buatan. Belum lagi kemudian keputusan-keputusan sekarang, ya kan? Manusia kepingin gampangnya, kemudian tanya kepada artificial intelligence itu, mana ini yang lebih baik, mana ini yang lebih bagus, mana ini yang lebih buruk, mana ini yang lebih jahat, mana ini yang lebih membahayakan, mana ini yang tidak membahayakan. Itu mulai tanya kepada artificial intelligence. Kalau dulu ya kan ngakunya Kristen ya, tanya ke dukun kan sungkan, sekarang udah bertobat. Nah ini Bapak Ibu sekalian mulai tanya kepada intelijensi buatan. Ini juga akan menjadi hal yang membahayakan. Jadi bagaimana Pak untuk menghadapi perubahan ini yang saya namakan raksasa-raksasa itu yang akan membuat kita menjadi bingung, yang akan membuat kita jadi ketakutan. Mari kita lihat sekarang dari kitab Bilangan 14 ayat yang ke-9. Bilangan 14 ayat yang ke-9 berkata begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, seperti pujian tadi yang pertama waktu kita menyembah Tuhan, kita itu harus menyadari bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya, tolong nanti Bilangan 14 ayat 9 ini Bapak Ibu sekalian hafalkan ya. Ini kan cuma satu ayat. Hafalkan, hafalkan, hafalkan ya. Yang pertama kita harus menyadari perubahan boleh terjadi, raksasa boleh banyak ada di depan kita sedang menanti kita. Hal-hal yang bahaya, hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membingungkan, hal-hal yang tidak pernah kita hadapi sebelum-sebelumnya sedang ada di depan kita, tapi kita harus menyadari bahwa Tuhan menyertai kita.
Dia Allah Immanuel, bahkan di perjanjian baru diulang lagi oleh Tuhan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati sebelum terangkat ke sorga. Dia berkata dari Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, please, kita harus memiliki kesadaran yang tinggi bahwa kapanpun, dimanapun kita berada, kita nggak pernah sendirian. Tuhan menyertai kita. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang maha kuat, Tuhan Allah yang maha dahsyat, Tuhan Allah yang gagah perkasa. Amin. Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang maha baik, Tuhan Allah yang tidak pernah ngantuk, yang tidak pernah terlelap, Tuhan Allah yang tidak pernah lalai. Bapak Ibu sekalian, untuk memberkati, menjagai, mengasihi kita, menganugerahkan kebaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari Bilangan 14 ayat yang ke-9, kita tidak boleh takut. Ya, sekali lagi, tidak boleh takut. Ya, bersama saya ucapkan tidak boleh takut. 2, 3, tidak boleh takut. Jadi informasi yang saya sampaikan tadi, jangan membuat Bapak Ibu menjadi takut. Amin. Sebab kalau kita kemudian takut dan hidup dalam ketakutan, kekuatan kita menjadi kecil. Yang kedua dikatakan di sini ya, sampai diulang 2 kali loh dalam satu ayat, jangan takut ya. Yang selanjutnya dikatakan kita tidak boleh berontak kepada Tuhan. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, kita ini harus taat kepada Tuhan. Jangan memberontak. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya, jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Seperti kitab Yosua tadi, pasal 3, ayat yang kita baca itu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya. Orang-orang itu matanya fokus kepada tabut perjanjian, sehingga mereka tahu harus belok kiri atau belok kanan atau terus atau berhenti, ya. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita hormat kepada Tuhan, kita tidak memberontak kepada Tuhan, maka kita pasti akan mengalami yang namanya Kanaan. Kanaan itu bukan lambang, Kanaan itu adalah lambang kepada kemenangan, hidup yang maksimal. Kanaan itu bukan sorga, Bapak Ibu sekalian, tapi Kanaan itu merupakan gambaran kehidupan yang lebih baik, ya. Dan kemudian di sini dikatakan Bilangan 14 ayat 9 tadi, mereka akan kita telan habis. Di tengah-tengah situasi ini, Bapak Ibu sekalian, perkataan kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Di sini katakan mereka akan kita telan habis. Amin. Jadi ada masalah sebesar apapun di depan kita, selain tadi yang sudah saya sebutkan 3 hal, mungkin nanti Bapak Ibu sekalian bisa nambahkan yang nomor 4, nomor 5, nomor 7, nomor 10, atau nomor berapa lah, ya kan? Masalah-masalah yang besar itu kita harus berani berkata, mereka akan kita telan habis. Mengapa? Karena Tuhan yang menyertai kita. Jangan sampai dari mulut kita keluar, kita ini seperti belalang. Kita ini akan ditelan habis oleh masalah. No, kita harus berkata, semua masalah-masalah yang kelihatan besar itu akan kita telan habis. Sebab kita melihat mereka semua itu yang membahayakan dengan kacamata Allah. Alkitab bilang begini, dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa akan melawan kita? Amin. Mari kita berdoa.
Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Ketika kami menghadapi perubahan yang begitu cepat, masalah-masalah yang besar yang sedang silih berganti menanti kami. Kami mau sadar Tuhan bahwa Engkau menyertai kami. Kami tidak mau takut lagi Tuhan untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan ini. Bapa, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk kami hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jauhkan hati yang keras, hati yang memberontak, hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan selanjutnya Bapa, biarlah Allah Roh Kudus terus menolong kami. Bahkan malaikat-Mu berjaga di pintu mulut bibir kami. Sehingga perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang penuh dengan iman. Perkataan-perkataan yang senada dengan sorga. Perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu kami percaya setiap kami anak-anak-Mu ini lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.